Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari jemaat dan kita semua menyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan datang memberitahu sesuatu dalam hidup kita. Firman Tuhan sebagai kekuatan, firman Tuhan sebagai penopang, firman Tuhan sebagai penghibur, firman Tuhan sebagai jawaban dari semua apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab itu, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan pesan Tuhan pada saat ini. Saya percaya, kita sama-sama percaya, kehadiran firman Tuhan boleh memberikan sesuatu kekuatan, memberikan kemenangan. Amen. Dalam setiap kehidupan kita semua. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang ada di dalam kerajaan surga, selayaknya kami patut naikkan syukur kepadamu karena sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh masih melalui hari-hari penuh dengan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kami. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami seringkali mengalami hambatan, tapi kami percaya lewat tuntunan firman Tuhan akan memberikan kekuatan, pengertian kepada kami, dan biarlah di dalamnya kami mau tetap setia mengiring akan Engkau. Terima kasih, urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya benih firman Tuhan itu dapat ditaburkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau hari Kamis yang lalu kita boleh melewati hari ucapan syukur di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga dalam sejarah kehadirannya di dalam dunia ini, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Hari ini kalau kita masih ada dan kita boleh bernafas, kita harus syukuri semua ini. Karena tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, manusia tidak berdaya. Sekalipun manusia itu mungkin pintar, ia punya segala-galanya. Kalau bukan Tuhan menyertainya, mungkin akan mengalami tekanan berat, akan mengalami situasi yang mungkin sangat menyakitkan bagi hidupnya. Tapi bersyukur bagi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hari-hari bersama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang konsekuensi dalam hidup. Kalau kita lihat dalam waktu-waktu ini banyak orang sedang berjalan dengan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang melawan kebenaran, pikiran-pikiran yang melawan hukum, baik hukum Tuhan, juga hukum yang ada di dalam dunia ini. Dan akibatnya, mereka mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, yaitu mereka meracuni hidup mereka dengan segala perbuatan keji, dosa, melawan hukum-hukum itu. Dan akibat daripada semuanya itu, secara hukum dunia mereka ditangkap, mereka diadili, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Akibat daripada apa yang mereka lakukan. Tentu hal-hal ini sebagai umat Tuhan saya mau peringatkan, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita mau melawan hukum Tuhan, perintah Tuhan, dan juga hukum-hukum yang ada dalam dunia kepemerintahan. Hukum-hukum ini adalah di mana kita tahu bersama mengaturnya supaya semua jadi baik. Tapi banyak orang hari-hari tidak peduli dengan hukum itu. Dan akibatnya mereka mengalami kesusahan. Saya akan ambil dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-20, ayat 22 sampai ayat yang ke-29.
Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eliezer, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat atau mendengar pembacaan ini berbicara tentang keadaan Harun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Harun ini adalah seorang imam besar. Imam yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam tulisan ini kita lihat waktu hampir hidupnya mau dipanggil Tuhan, dia tidak masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Alasannya kenapa? Kita lihat dalam ayat 24 tadi menjelaskan bahwa Harun dikembalikan di tengah-tengah keluarganya atau kaumnya, di tempat di negerinya. Dan dikatakan sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ini firman Tuhan berkata bahwa Harun tidak akan masuk ke tempat negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kenapa dikatakan tidak boleh masuk? Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Di sini dikatakan kamu berdua. Dengan siapa? Kalau kita kembali dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, di situ berdua artinya Musa dan Harun. Kesalahan apa yang mereka buat? Dan mereka menerima konsekuensi, ya. Kesalahan apa? Akhirnya mereka menerima akibat tidak masuk ke tempat tanah perjanjian. Waktu Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk memberikan air minum kepada bangsa Israel, itu dengan cara berkata kepada sebuah gunung batu, keluarlah air.
Tapi mereka tidak melakukan itu, atau Musa tidak dan Harun tidak melakukan itu dengan hanya berkata air keluar dari batu. Itu di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dalam pasal 20. Mereka bertindak dengan pikiran sendiri, yaitu Musa memukul gunung batu itu sampai 2 kali, lalu keluar air. Dan inilah sebuah pelanggaran, tidak mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara boleh baca ya, dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 12 ini. Jelas di sana, mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Dan konsekuensinya, kita lihat, Harun mati, dikembalikan ke kaum keluarganya. Dan dia tidak melihat tanah perjanjian Allah. Bisa saja Allah menahan nyawanya sampai ke tanah Kanaan. Tapi itulah Tuhan. Bahwa setiap orang yang tidak taat akan firman Tuhan, semua akan menerima akibatnya. Setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar. Apa itu konsekuensi tindakan daripada Harun? Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain atau jalan lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia dikumpulkan bersama keluarganya. Ya, itu ayat 24 dan ayat 26. Dan sangat menyedihkan sekali dikatakan jabatan sebagai imam, yaitu Harun sebagai imam, digantikan kepada anaknya. Itu dalam ayat 25 sampai 28. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba, yaitu di dalam ayat 13 dalam pasal 20 ini. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan. Mereka harus menanggung konsekuensinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan atau kepada hukum-hukum Tuhan, kalau saudara tahu, ini persoalan serius. Sekali lagi saya mau katakan, ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan atau urusan serius. Jadi, mari jangan main-main dengan hukum Tuhan. Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Kita perhatikan semuanya.
Dalam setiap kehidupan kita tentu ingin merasakan manfaat, hasil, atau hal yang positif dari apa yang kita kerjakan, lakukan. Namun, kita sering lalai terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya dan apa yang diinginkan oleh Tuhan seringkali kita abaikan. Contoh, Musa dan Harun. Mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka mengabaikan keputusan Tuhan. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Mengabaikan perintah, mengabaikan keputusan Tuhan. Terkadang kita tidak menghiraukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bahkan kita mengambil jalan sendiri. Kita menuruti pikiran kita sendiri, jauh, dan menjauhkan hidup daripada segala perintah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang mungkin waktu sesaat saja, jalan yang kita pilih mungkin memang memberikan nikmat. Jalan yang kita ambil mungkin sesaat kita merasakan indah. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut siap menghadangi kita. Biarlah kita dalam kehidupan sebagai orang percaya harus berubah, mengubah konsep cara berpikir kita tentang perintah Tuhan. Artinya kita harus mentaati, harus kita menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Musa dan Harun tidak memberi teladan kepada bangsa Israel. Dan akibatnya, kalau kita baca seterusnya, Musa pun tidak melihat tanah Kanaan. Tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Karena dengan kasus yang sama. Tentu kita tidak inginkan terjadi dalam diri kita. Surga sudah ada di hati dan di depan kita. Sudah surga sedang kita masuk ke sana. Tentu kita tidak mau kehilangan hal ini. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam berjalan bersama Tuhan itu nyata. Seperti dialami oleh Musa dan Harun. Mereka berjalan, disertai Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Tapi mereka kehilangan momen-momen yang luar biasa, yaitu menginjak tanah Kanaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini kita harus berhati-hati. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai luntur karena sesuatu yang hanya sesaat saja. Tidak memberikan kekekalan dalam hidup kita. Yaitu hal-hal yang mungkin mempengaruhi cara berpikir kita sehingga kita coba-coba menjauhi Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu setiap kehidupan kita akan berakhir di dalam dunia ini. Tapi sebelum berakhirnya hidup kita di dalam dunia ini, sebaiknya kita harus memiliki keinginan agar kita dikenang sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan.
Mari kita waspadai konsekuensi dari setiap tindakan perbuatan kita atau apa yang kita lakukan. Maka kita akan terima akibatnya. Jangan sampai kita ceroboh dan akhirnya kita menerima hukuman. Ada beberapa ayat yang kita baca memberikan arahan kepada kita supaya kita berjalan terus sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak seperti Musa dan Harun. Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban. Saya ulangi, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini ayat menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbuat baik, ya tentu kita juga mengatakan, sampaikan kepada Tuhan, inilah perbuatan baik kita. Tapi kalau kita dikatakan firman Tuhan adalah pelaku-pelaku kejahatan, ya kita juga akan menyampaikan ini. Dan dua-duanya ada mahkota. Kalau kejahatan ya mahkota kesengsaraan. Kalau kebaikan, kebenaran firman Tuhan, surga abadi kekal selamanya bersama Tuhan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudara, mau kemana kita mau melakukan hal-hal yang jahat? Tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan tahu sampai sedalam-dalamnya hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Mau kita melakukan di malam gelap gulita, kita mau masuk ke dalam terowongan, lubang besar melakukan kejahatan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Kenapa? Karena Dia punya kuasa atas dunia ini. Dan Dia punya kuasa atas hidup kita. Kesalahan Harun benar-benar membuat hati Tuhan tidak mengubah keputusannya. Yaitu Harun tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian Musa tidak boleh masuk. Karena mereka tidak taat akan firman Tuhan. Kedua orang ini siapa? Mereka itu adalah pemimpin. Saya juga sebagai hamba Tuhan sering mengoreksi diri saya sendiri. Apakah saya adalah orang yang taat firman Tuhan atau tidak? Apakah saya pelaku firman Tuhan atau tidak? Tapi mari sama-sama kita mengoreksi hidup kita. Sama-sama kita menempatkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan menurut tindakan pikiran kita sendiri. Dan akibatnya kita menerima konsekuensi yang menyedihkan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua harus memberikan pertanggungjawab kepada Dia.
mati maupun hidup, harus kita memberikan pertanggungjawaban. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat eklesia yang Tuhan kasihi, mari kembalilah kepada jalan dan perintah Tuhan. Jika ada hal-hal yang salah, hari-hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita dan kesempatan untuk berubah, untuk menjalankan semua perintah Tuhan, agar kita tidak menerima akibat dari setiap kesalahan dan cara berpikir kita yang salah di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua. Jangan biarkan kebenaran berlalu begitu saja. Tapi mari ambillah kebenaran itu. Taruh dalam hidup kita. Jalani kebenaran itu. Taruh dalam perjalanan hidup kita. Supaya ketika kita berakhir di dunia ini seperti Harun, kita melihat tanah perjanjian tidak seperti Harun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita berjaga-jaga, mawas diri, berpegang teguh kepada Tuhan dan kuasa-Nya, supaya kita juga dilindungi selagi kita ada di dalam dunia, diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Walaupun dengan situasi kondisi yang ada hari-hari ini yang cukup membuat orang kebingungan, tapi mari sebagai umat Tuhan arahkan pandangan kehidupan kita terus kepada Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Jika ada hal-hal yang salah, jika ada perintah Tuhan kami tidak lakukan, Tuhan, mari tolong kami, berikan kepengertian kepada kami, buka pikiran kami, hati kami, biar kami dapat menyesuaikan hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan. Biar kami berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, tolonglah hidup mereka Tuhan. Tetap tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dengan kasih-Mu Bapa, supaya di dalamnya mereka boleh melihat kekuatan dan semangat yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Bangsa dan negara dan pemerintah, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tolonglah situasi keadaan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, biarlah semua akan berlalu, dan masyarakat Indonesia dan dunia berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan. Kesehatan, kekuatan, semangat, ekonomi, keamanan, Tuhan tolong sertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.